Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah Santo Gregorius. Sekitar tahun 257, Gregorius dilahirkan. Gregorius kecil dilarikan ke Caesarea demi menghindari balas dendam karena ayahnya membunuh Raja Kosorov yang pertama dari Armenia. Setelah dewasa, Gregorius menikah dengan Mariam dan memiliki dua putra, yakni Urtanes dan Arisdages. Di kemudian hari, Mariam masuk biara, sedangkan Gregorius kembali ke Armenia sekitar tahun 280. Gregorius menjadi sekretaris Raja Tiridates, putra Raja Kosorov yang pertama. Ketika Tiridates mengetahui bahwa Gregorius adalah seorang misionaris, ia menjadi murka. Kurang ajar. Ternyata kau ular di balik selimut. Prajurit, tangkap Gregorius. Tangkap dia. Pukul dan siksa dia. Jangan biarkan orang ini menikmati sinar matahari. Maka Tiridates menyiksa dan membuangnya ke dalam bawah tanah selama 15 tahun. Namun Tuhan Yang Maha Kuasa membelokkan yang jahat kepada yang baik. Pada tahun 301, Tiridates akhirnya bertobat dan dibaptis. Pada tahun yang sama, seluruh rakyat Armenia dihantar ke dalam iman Kristen. Setahun kemudian, Gregorius diangkat menjadi uskup Armenia. Pada tahun 303, Raja Tiridates menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi Armenia. Saudara-saudari, Yesus memahkotai ajaran amanatnya dengan memberi tugas kepada gereja untuk mewartakan kabar keselamatan, menguduskan jiwa-jiwa, dan menggembalakan umat. Itulah tritugas suci gereja. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tugas suci ini dilaksanakan oleh Santo Gregorius, rasul dan pendiri gereja Armenia. Ia bahkan berhasil menghantar Raja Tiridates dan seluruh rakyatnya masuk ke dalam pangkuan gereja. Karya agung yang sama juga berlangsung di Indonesia dan di kawasan dunia lainnya. Pada tahun 1920, mulailah karya pewartaan Injil di seluruh Pulau Flores dari Larantuka sampai Manggarai. Pusat karya misi yang dioperasikan oleh SVD berpusat di Dona Ende, Flores Tengah. Pemimpin gereja pertama waktu itu adalah Monsinyur Petrus Nowen yang menjabat pada tahun 1913 sampai 1921.
Monsinyur Petrus Nouwen memiliki karisma sebagai pemimpin, pengamat, dan perencana. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.